Di sebuah desa yang tenang, dikelilingi hamparan sawah dan bisikan angin dari lereng pegunungan, berdiri sebuah pohon trembesi tua. Batangnya besar dan berakar menjulur kemana-mana, seperti tangan-tangan tua yang menggenggam rahasia masa lalu. Masyarakat menyebutnya pohon saksi akad. Bukan karena bentuknya indah, tapi karena kisahnya yang menggetarkan jiwa. Konon katanya, siapapun yang mengucap akad di bawah pohon itu akan diberkati dengan cinta yang langgeng. Tapi hanya jika janji suci itu dijaga, dihormati, dan tak dikhianati. Sebab kalau tidak, roh yang bersemayam di dalam batangnya akan bangkit dan menagih balas. Tak sedikit pasangan desa yang sudah melangsungkan pernikahan di sana. Ada yang hidup bahagia hingga usia senja, tapi ada pula yang hilang secara misterius malam setelah mereka menikah. Disinilah kisah ini dimulai. Tahun 2022, ketika desa itu sedang bersiap untuk perayaan panen, sepasang anak muda, Arga dan Ayu, memutuskan untuk menikah. Dengan segala keterbatasan ekonomi, mereka ingin sesuatu yang sederhana, namun sakral. Maka dipilihlah pohon itu. Hujan gak masalah, yang penting ijab kabulnya lancar, kata Arga, menggenggam tangan Ayu erat. Di bawah gerimis sore, dengan para tetua desa menjadi saksi, akad itu pun diucapkan. Di antara daun-daun yang basah, disaksikan pohon yang diam namun hidup. Yang tak pernah lupa, meski manusia melupakannya. Tapi malam pertama mereka tak seindah harapan. Suara tangisan perempuan terdengar dari arah pohon. Dan daun-daun basah itu mulai berguguran satu-satu, meski angin tak bertiup. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Hujan selalu membawa aroma kenangan. Dan sore itu, hujan jatuh seperti tirai tipis dari langit, membasahi tanah desa yang masih berbau rumput dan tanah liat. Angin lembut menyapu dedaunan trembesi yang rimbun, sementara kabut tipis mulai naik dari lereng sawah, seperti bisikan alam yang tak ingin dilupakan. Di bawah pohon itu, tikar pandan digelar, dan beberapa kursi plastik berjejer seadanya. Suasana sederhana, jauh dari glamor pernikahan kota, tapi justru disitulah sakralnya terasa. Para tetua duduk membentuk lingkaran kecil, sementara keluarga Ayu dan Arga bersila, menanti momen yang akan mengikat dua hati dalam satu janji suci. Ayu, dengan kebaya putih sederhana yang sudah agak basah, menatap langit. Hujan belum juga berhenti. Tapi matanya menahan haru. Wajah Arga, yang juga basah kuyup dengan peci miring dan senyum gugup, menggenggam tangannya. Aku janji, yuk. Setelah akad ini, aku bakal jadi suami yang kamu banggakan. Gak akan pernah ninggalin kamu, apapun yang terjadi, bisik Arga lirih, nyaris tenggelam oleh suara gerimis. Ayu hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Mereka tahu hidup tak akan mudah. Tapi cinta mereka terasa cukup kuat untuk menembus segalanya. Begitu katanya. Bismillah, suara penghulu mulai terdengar, merdu dan dalam, diiringi angin yang seolah berhenti sejenak demi mendengar janji yang akan dilontarkan. Dan saat Arga mengucap ijab kabulnya, daun-daun terbesi berjatuhan pelan, seakan ikut menjadi saksi. Semua diam. Bahkan burung-burung yang biasa hinggap di dahan itu, seakan enggan bersuara hari itu. Tepuk tangan riuh, tapi ada keheningan yang menggantung. Angin tiba-tiba dingin. Terlalu dingin. Seorang ibu tua yang menyaksikan dari kejauhan, Mbah Sri, janda sepuh penjaga warung kopi desa, menggigit bibirnya dan berbisik lirih, "Kenapa di pohon itu lagi? Harusnya tidak ada yang menikah di sana, tidak setelah kejadian itu dulu."
Tapi suara gerimis dan tawa keluarga mengubur kekhawatiran itu. Dan malamnya, ketika cahaya lilin redup menemani malam pertama Arga dan Ayu, pintu rumah mereka diketuk 3 kali. Tok! 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 Tapi ketika dibuka, tak ada siapapun. Hanya daun trembesi yang basah, tertiup masuk, seperti membawa sesuatu yang dulu pernah terucap, dan belum tuntas. Malam pertama seharusnya menjadi malam paling indah bagi sepasang pengantin baru. Tapi malam itu terasa asing. Rumah kecil peninggalan orang tua Arga, yang kini mereka tempati, seolah menyimpan hawa dingin yang berbeda dari biasanya. Dinding kayu tua mengelupas, suara tikus dari atap, dan angin malam berdesir menyusup dari celah-celah jendela yang belum tertutup sempurna. Lilin menyala redup di atas meja makan. Ayu duduk di tepi ranjang, masih mengenakan kebaya putih, sementara Arga menggulung sarungnya sambil tersenyum canggung. Mereka saling berpandangan, lalu tertawa pelan, menertawakan gugup mereka sendiri. "Ini malam pertama kita ya?" bisik Ayu, setengah malu. "Iya, tapi kayaknya rumah ini belum siap nerima kita," jawab Arga setengah bercanda, meski nada suaranya terdengar ragu. Lampu sempat menyala, lalu tiba-tiba mati. Padahal listrik di desa mereka jarang padam, apalagi tanpa alasan. "Kamu matiin lampunya?" tanya Ayu, setengah waspada. "Enggak. Mungkin MCB-nya jatuh." Tapi Arga juga tidak bergerak. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Hawa dingin menempel di tengkuknya. Di luar, suara kodok dan jangkrik mendadak berhenti bersamaan. Senyap. Mencekam. Seperti waktu berhenti. Kemudian, terdengar suara-suara langkah kaki pelan di atas atap. Kresek. Kresek. Berat. Seperti seseorang sedang berjalan perlahan dengan beban besar di punggungnya. "Arga, kamu dengar nggak?" bisik Ayu, merapat ke tubuh suaminya. "Iya," jawab Arga sambil berdiri perlahan. Langkah itu terus terdengar, lalu berhenti tepat di atas kamar mereka. Atap kayu tua itu berderak pelan. Dan di saat yang sama, lilin yang tadi menyala, mati sendiri. Bukan karena angin, tapi seperti ditiup dari dekat. Dalam gelap, Ayu mulai gemetar. Tangannya menggenggam tangan Arga kuat-kuat. Lalu terdengar suara bisikan dari luar jendela. "Kamu janji di bawah pohon itu, jangan pernah ingkari." Arga menoleh cepat ke jendela. Tak ada siapapun. Hanya kain putih tergantung di dahan trembesi yang terlihat dari sela tirai. Padahal jarak dari rumah ke pohon itu, 200 meter lebih. Dan malam itu belum selesai. Karena tepat pukul 2 dini hari pintu kamar terbuka sendiri. Perlahan, seperti ada yang ingin masuk. Pukul 2:08. Suasana desa begitu lengang, seolah semua makhluk hidup berhenti bergerak. Ayu menggigil sambil memeluk tubuh Arga, sementara pintu kamar mereka perlahan terbuka. Derit engselnya terdengar panjang dan nyaring di antara keheningan. "Aku tutup lagi ya," bisik Arga. Tapi langkahnya terhenti begitu matanya menangkap sesuatu, atau seseorang. Di ujung lorong rumah, menghadap langsung ke ruang tamu yang remang, berdiri seorang perempuan. Rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya putih, lusuh, dan menggantung seperti direndam hujan semalaman. Wajahnya tak terlihat jelas. Tapi yang membuat Arga nyaris berhenti bernapas, kakinya tak menyentuh tanah. "Siapa itu?" bisik Ayu, suaranya bergetar. Arga tak menjawab. Mulutnya terbuka tapi tak bersuara. Ia hanya bisa menatap makhluk itu,
yang kini berbalik perlahan dan berjalan menjauh ke arah belakang rumah. Ketika Arga memberanikan diri menutup pintu dan menguncinya, suara itu kembali terdengar. Suara tangisan. Lirih, tapi menyayat. Seperti seorang pengantin yang gagal menikah. Esok paginya, Ayu menemukan seikat bunga melati di depan pintu rumah mereka. Bunganya masih segar, seolah baru dipetik dari kebun. Tapi tak satu pun tetangga mengaku meletakkannya. Saat malam tiba kembali, Ayu bermimpi aneh. Ia berdiri di bawah pohon trembesi, dan di depannya ada sesosok perempuan dengan wajah yang tak sepenuhnya manusia. Kulitnya pucat, matanya seperti kosong, dan bibirnya berkata lirih. "Kenapa kamu juga di sini? Bukankah aku sudah cukup jadi tumbal?" Ayu terbangun dengan napas tersengal. Dan ketika melihat ke cermin di dinding, wajahnya bukan wajahnya sendiri. Ada bayangan perempuan lain berdiri tepat di belakangnya. Hari demi hari berlalu, gangguan semakin menjadi-jadi. Ayu mulai sering kerasukan. Arga sering bermimpi berdarah-darah. Dan pohon itu, kini daunnya mulai berguguran lebih cepat dari biasanya. Padahal seharusnya, musim belum berubah. Dan dari penuturan Mbah Sri, yang akhirnya bersedia bercerita, pohon itu menyimpan dendam dari pengantin yang dikubur hidup-hidup, karena dituduh membawa aib bagi keluarga. Pengantin itu masih menunggu akad yang tak pernah selesai. Siang itu mendung, seolah langit ikut berduka. Angin bertiup pelan dari arah bukit, membawa aroma daun kering dan tanah basah. Di dapur rumah warisan orang tuanya, Arga tanpa sengaja menemukan sebuah kotak kayu kecil, tersembunyi di balik tumpukan karung bekas di sudut ruangan yang sudah lama tak dibuka. Kotak itu tua, dengan ukiran Jawa kuno di sisi-sisinya. Tak ada gembok, hanya debu yang menebal seolah tak pernah disentuh puluhan tahun. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Arga membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, sebuah surat tua berwarna kecoklatan, terlipat rapi dan mengeluarkan aroma lembab seperti kayu lapuk. Tulisan tangan halus menghiasi kertas itu. Tapi yang membuat Arga bergidik, surat itu ditandatangani oleh seseorang bernama Sarinah. Nama yang sama yang disebut Ayu dalam tidurnya. Nama yang sama yang didengar Arga dalam bisikan malam-malam mereka. Sarinah. Surat itu bukan surat biasa. Ia adalah wasiat terakhir seorang pengantin perempuan yang menikah di bawah pohon saksi puluhan tahun lalu. Tapi akadnya tak pernah selesai. Karena sebelum kata sah terucap, Sarinah ditarik oleh keluarganya sendiri. Dipaksa pulang. Dan esok harinya, ia dikabarkan hilang. Wasiat itu seperti teriakan sunyi dari masa lalu. Jika suatu hari ada yang menikah di bawah pohon itu lagi, dan mengingkari akadnya, maka biarkan aku yang menyelesaikan janji yang tak selesai. Karena janji yang digantung, akan menjadi dendam yang tak pernah selesai. Arga menggenggam surat itu kuat-kuat. Tangannya bergetar. Ia mulai paham, bukan Ayu yang diganggu, tapi janji mereka yang mengusik luka lama. Malam harinya, Mbah Sri datang ke rumah mereka. Wajahnya pucat. Ia mengaku tahu segalanya. Bahkan, ia adalah saksi mata terakhir saat Sarinah diseret oleh keluarganya ke balik pohon, lalu dikubur hidup-hidup karena dianggap mempermalukan martabat keluarga. Mbah Sri menunjukkan satu tempat, di akar sebelah timur pohon trembesi itu. Dan di sana, saat digali pelan, Arga menemukan sebuah cincin emas kecil yang masih utuh, dan tengkorak mungil dengan kain putih lusuh melilitnya. Itulah pengantin yang tak pernah menyelesaikan akadnya. Dan sekarang, ia hanya ingin satu hal. Agar tidak ada lagi yang berjanji, lalu pergi.
Janji adalah sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa membunuh. Dan malam itu, janji Arga, yang dulu diucapkan di bawah gerimis dan akar pohon tua, resmi terkhianati. Sudah sebulan sejak akad mereka, dan Ayu mulai merasakan perbedaan. Arga pulang lebih malam, lebih banyak diam, dan matanya sering menyembunyikan sesuatu. Ponsel yang dulu terbuka kini dikunci, dan senyum yang dulu hangat kini terasa palsu. Sampai akhirnya malam itu, Ayu mengikuti Arga diam-diam saat suaminya pamit keluar untuk ketemu teman lama. Dengan tubuh gemetar, Ayu membuntutinya hingga ke sebuah rumah kosong dekat batas desa. Di dalam rumah itu, lampu remang menyala, dan di sana, Arga tengah memeluk seorang perempuan. Bukan hanya sekadar teman, tapi mantan kekasihnya, Ningrum, yang dulu katanya sudah tak punya tempat lagi di hatinya. Ayu menangis tanpa suara di balik jendela. Tapi pohon terembesi di kejauhan, merasakan segalanya. Daun-daunnya jatuh satu persatu, dan angin berembus dari arah yang tak biasa. Malam itu juga, Ayu pulang dengan hati hancur. Tapi saat membuka pintu rumah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Foto pernikahan mereka terbalik sendiri di dinding. Dan dari dapur, terdengar suara pelan. "Kau mengucap janji," di atas tulangku yang membusuk. Ayu menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi di meja makan, seikat bunga melati yang kemarin dibuang, kembali muncul. Basah. Dan berdarah. Dan Arga? Ia pulang dengan wajah berseri. Seolah tak ada dosa. Tapi malam itu, ia bermimpi. Ia berdiri di bawah pohon terembesi. Sendirian. Hujan deras. Tapi suara seseorang memanggilnya. Kau yang mengucapkan janji, maka kau yang harus menanggung kutukannya. Ketika ia menoleh, Sarinah berdiri di belakangnya. Tapi wajahnya kali ini tak seperti perempuan biasa. Wajahnya meleleh. Mata kosong. Lidah panjang. Dan ia tertawa. Tertawa sambil mengucapkan ulang ijab kabul Arga. Sendiri. Dalam kubur. Arga terbangun dengan tubuh basah kuyup, seolah baru saja keluar dari tanah. Dan dari bawah tempat tidurnya, keluar akar pohon. Merambat. Menyentuh kakinya. Kutukan itu telah bangkit. Dan kini, ia menagih nyawa. Subuh baru saja datang. Langit masih keabu-abuan. Ayu terbangun dengan keringat dingin di pelipisnya. Nafasnya tersengal, dadanya sesak. Di luar, suara ayam belum terdengar, tapi jendela kamarnya tiba-tiba berembus pelan, terbuka sendiri, padahal semalam sudah dikunci rapat. Di atas ranjang, Ayu menggenggam perutnya. Ia merasa ada yang berbeda dalam tubuhnya. Sesuatu yang tumbuh, bukan hanya secara fisik, tapi seperti ada jiwa lain yang turut hidup di dalam sana. 2 minggu sejak malam Arga berselingkuh, Ayu sering muntah, cepat lelah, dan indera penciumannya menjadi sangat peka. Ia belum sempat ke bidan, tapi sebagai perempuan, Ayu tahu, ia hamil. Namun ketika ia bercerita pada Arga, reaksi suaminya bukanlah haru atau bahagia, melainkan diam. Dingin. Lalu pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Ayu merasa hampa. Tapi lebih dari itu, ia merasa takut. Karena kehamilan ini, terasa bukan seperti kehamilan biasa. Malam harinya, Ayu bermimpi. Ia berdiri di bawah pohon terembesi, seperti sebelumnya. Tapi kali ini pohonnya berubah. Dari dahan paling besar, menggantung sebuah ayunan kecil, dan di dalamnya, ada seorang bayi yang menangis tanpa wajah.
Tangisannya menggema, menyerupai tangisan dari dalam rahim. Ayu menjerit dalam mimpinya. Lalu dari balik akar-akar besar pohon itu, Sarinah muncul dengan tubuh penuh luka, menggendong bayi yang sama. Anakmu akan menebus janji yang diingkari ayahnya. Karena kamu yang berani mengucapkan akad di tempat kutukan ini, Ayu terbangun dengan darah mengalir di kakinya. Tapi bukan darah keguguran, melainkan goresan-goresan panjang seperti cakaran di perutnya. Saat pagi menjelang, Ayu pergi ke pohon terembesi. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri apakah mimpi itu nyata. Dan di sana, di salah satu cabang pohon yang menjuntai ke tanah, Ayu melihat kain putih melilit dahan, seolah membentuk ayunan. Dan di dalamnya ada boneka bayi tua berlumur tanah dan darah kering. Ia mundur ketakutan. Tapi dari kejauhan, terdengar suara pelan, "Bayi ini bukan milik dunia." Langit tampak muram. Awan menggantung rendah, seolah menekan dada siapapun yang berdiri di bawahnya. Di rumah tua itu, Ayu duduk terdiam. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Di tangannya tergenggam surat Sarinah yang kemarin ia temukan kembali, basah oleh tetesan air yang entah dari mana datangnya. Tiap malam mimpi buruk menghampiri. Sarinah tak lagi hanya muncul dalam bayang. Kini ia hadir di cermin, di sudut kamar, bahkan di dalam suara tangisan bayi dari dalam kandungan Ayu. Arga pun semakin tak pulang. Dan tubuh Ayu kian lemah, seperti sedang ditarik oleh dua dunia sekaligus. Akhirnya, Ayu kembali menemui Mbah Sri, satu-satunya yang ia percaya. Di dalam dapur kayu yang diterangi lampu cempor, Mbah Sri duduk di depan kemenyan yang membara, tatapannya kosong tapi dalam. "Nak Ayu, akad kalian tidak diterima bumi karena Arga mengkhianatinya. Tapi kamu yang sedang mengandung, kamu yang harus menebusnya." "Menebus apa, Mbah?" Suara Ayu pelan, hampir tak terdengar. "Menebus janji. Dengan darah. Atau dengan roh." Pilihannya cuma dua, malam itu juga, ritual dimulai. Ayu dibimbing ke bawah pohon terembesi. Di sana, ia harus duduk bersila, menggenggam seikat melati dan segelas air dari sumur tua yang hanya dipakai untuk urusan arwah. Di depan pohon, Mbah Sri menggambar lingkaran dari tanah kuburan dan membacakan mantra kuno. Udaranya berubah. Dingin. Daun-daun berguguran tak wajar. Langit bergetar pelan, dan akar pohon seakan bergerak, bernafas. Ayu mulai melihat bayangan. Banyak, ratusan. Wajah-wajah perempuan. Semua dalam balutan kain putih, matanya kosong. Tapi satu sosok paling jelas, Sarinah. "Kenapa kamu biarkan dia ingkar? Kenapa kamu ikut mengucap janji di tempat kutukan?" Ayu menangis. Suaranya menggema. Tapi Sarinah hanya menunjuk ke perut Ayu. "Anakmu bisa jadi penebus. Tapi kau harus siap, tak mengenalnya seumur hidupmu." Tiba-tiba angin kencang bertiup. Lilin padam. Dan dari dalam pohon, terdengar suara tangisan bayi yang bukan dari dunia ini. Mbah Sri menjerit. Ayu roboh. Dan langit, mulai turun hujan darah. Tak ada yang tahu kapan Arga benar-benar hilang. Ia pergi dari rumah 2 hari lalu, katanya ke kota. Tapi sejak malam ritual di bawah pohon itu, tak satu pun orang desa melihatnya kembali. Bahkan ponselnya, tak lagi aktif. Seperti lenyap begitu saja dari dunia. Ayu masih terbaring lemah di kamar. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Tapi malam itu,
matanya terbuka sendiri. Bukan karena mimpi, tapi karena ia mendengar suara Arga. Pelan, panik, memanggil namanya. Ayu, Ayu tolongin aku, tapi suara itu bukan dari luar rumah. Bukan juga dari dalam kamar. Suaranya datang dari bawah tanah. Dari arah pohon trembesi. Dengan tubuh lemas, Ayu menyeret dirinya keluar. Malam sunyi. Angin tak berhembus. Langkah kakinya ringan, seperti sedang berjalan dalam mimpi. Dan memang benar. Ayu tak sadar sedang melintasi batas dunia. Sesampainya di pohon, ia mendapati akar-akarnya terbuka, membentuk seperti mulut besar yang menganga. Dan dari dalam lubang itu, Arga berdiri. Bajunya compang-camping, wajahnya penuh tanah, dan matanya merah seperti menangis darah. Aku di sini, tapi aku bukan di tempat kita. Ini dunia arwah, Ayu. Mereka menyeretku ke dalam, mereka pikir aku yang harus menggantikan pengantin yang dikubur itu. Ayu hendak menarik tangannya. Tapi ketika ia menyentuh tubuh Arga, kulitnya dingin. Bukan seperti manusia. Tiba-tiba, langit berubah merah. Sekeliling mereka menjadi kabut tebal. Dan Ayu melihat sekeliling, hutan yang sama, tapi berbeda. Daun-daunnya hitam. Pohon-pohonnya berdarah. Dan terdengar gamelan yang mengalun lambat, mengiringi arak-arakan pengantin dalam kafan. Di depan rombongan itu, Sarinah memimpin. Selamat datang di tempat janji tak ditepati. Kalian berdua telah membawa kutukan turun-temurun. Kini, harus ada yang menggantikan. Arga menjerit. Akar-akar muncul dan melilit tubuhnya. Tapi Ayu malah mengelus perutnya sendiri. Bayinya tiba-tiba bergerak tak wajar. Anak ini belum milikmu, Ayu, kata Sarinah pelan. Tapi jika kau bersedia, kami akan membiarkanmu pergi. Ayu menangis. Di hadapannya dua pilihan, menyelamatkan Arga, atau anak yang belum lahir. Tapi dunia arwah tak pernah memberi waktu banyak. Dan malam itu, satu jiwa tertinggal. Yang lain kembali. Tapi tidak utuh. 3 hari setelah malam itu, desa geger. Warga menemukan Ayu berjalan seorang diri, tanpa alas kaki, tubuhnya kotor oleh tanah dan luka-luka. Tapi yang paling mengejutkan, ia menggenggam kain putih kecil, seperti selimut bayi. Wajahnya kosong, matanya merah seperti habis menangis terlalu lama. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap pohon trembesi tua, yang kini tak lagi memiliki satu helai daun pun. Pohon itu gundul. Cabangnya kaku. Kulit batangnya retak seperti habis terbakar dari dalam. Di bawahnya, hanya ada tanah yang terbelah, seolah baru saja menelan sesuatu. Atau seseorang. Beberapa warga yang nekat mendekat mengaku mencium bau amis seperti darah dan melati busuk. Dan di malam harinya, pohon itu mengeluarkan suara lirih, seperti bayi menangis. Ayu dirawat di rumah Mbah Sri. Tapi jiwanya seperti tertinggal. Ia sering mengelus perutnya yang kini datar. Janin yang dulu tumbuh, menghilang begitu saja. Tanpa keguguran. Tanpa pendarahan. Seperti diserap oleh sesuatu. Atau dipinjam. Aku memilih anakku, bisik Ayu, suatu malam saat Mbah Sri mengusap keningnya. Arga tidak bisa kembali. Tapi anakku harus hidup di dunia. Walau mungkin bukan sepenuhnya milik manusia. Desa tak lagi mengizinkan akad digelar di bawah pohon itu.
Warga menancapkan bambu kuning dan menabur garam kasar di sekeliling akar. Tapi tetap, pohon itu tetap memanggil. Tak semua orang bisa mendengarnya. Tapi bagi mereka yang pernah mengingkari janji, pohon itu adalah rumah bagi rasa bersalah yang tak bisa ditenangkan. Beberapa tahun kemudian, Ayu pindah kota. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi anak itu tak pernah menangis sejak lahir. Matanya terlalu tajam untuk bayi. Dan ia suka menatap keluar jendela ke arah utara. Ke arah tempat pohon itu berdiri. Dia bukan milikku seutuhnya, ucap Ayu, menatap anaknya dengan senyum getir. Dia titipan dari janji yang tak ditepati. Pesan moral cerita ini adalah, janji adalah perjanjian suci, apalagi yang diucapkan di bawah nama Tuhan. Ketika janji dilanggar, bukan hanya hati yang terluka, tapi alam pun bisa murka. Jangan pernah bermain-main dengan ikatan suci. Karena luka dari pengkhianatan, bisa hidup lebih lama dari pelakunya. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.